Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru masuk di poin pertama dan kedua di bab salat Jumat. Yang pertama itu adalah tentang keutamaannya. Jadi dari sisi keutamaan, Jumat itu disebut juga dengan Sayyidul Ayyam ya. Jadi dalam setiap waktu itu Allah Subhanahu wa taala memilih waktu-waktu terbaik. Salah satunya dalam memilih hari, maka Jumat itu adalah waktu yang terbaik. Meskipun di dalam prakteknya bukan berarti hari Jumat itu menjadi hari keramat, orang nggak boleh bepergian. Umar bin Khattab sudah kita bahas, justru memiliki pandangan yang lebih terbuka. Kita ketahui sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sedikit dari para sahabat itu yang memiliki pemikiran lebih rasional. Wong niku rodok cenderung rasional. Kalau yang lain barangkali cenderung untuk ikut saja begitu. Umar bin Khattab itu orang yang cenderung menggunakan akal pikiran. Jadi populer ketika tawaf dan kemudian sampai di Hajar Aswad, sebelum mencium Hajar Aswad, Umar itu menyatakan bahwa Anda ini hanya sekedar batu gitu ya. Itu Umar bin Khattab ya. Kalau ada musibah bukan karena batu, kalau ada manfaat bukan karena Hajar Aswad, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, seandainya saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, ya saya juga tidak sudi. Nah, begitu ya, kira-kira bahasanya Umar itu begitu. Nah, dalam menyikapi hari Jumat juga demikian. Umar bin Khattab termasuk orang yang justru menyatakan tidak ada halangan untuk bepergian di hari Jumat. Tapi tentu saja adabnya di hari Jumat jadi dipenuhi gitu ya. Itu tentang poin pertama, keutamaan hari Jumat itu. Yang kedua yang juga sudah kita lewati di bab sholat Jumat itu adalah doa. Waktu terbaik berdoa di hari Jumat adalah di akhir waktu menjelang maghrib di hari Jumat. Itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Nah,
sekarang ya meskipun kemarin itu kan ada sahabat yang juga menggugat protes. Jadi waktu terbaik itu adalah menjelang maghrib, sholat menjelang maghrib. Ada yang protes, lah kalau setelah sholat asar itu kan nggak bisa sholat lagi karena sudah selesai sholat asar. Maka Rasulullah SAW menjawab, bukankah orang yang ada di masjid untuk menunggu, setelah sholat kemudian menunggu waktu sholat berikutnya tetap dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat, gitu ya. Itu jawaban Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, pembahasan selanjutnya yang ketiga adalah istihbabu kathratis salati wassalam ala rasuli sallallahu alaihi wasallam lailatal jumu'ah wa yaumuha. Memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW pada malam Jumat. Ya, kalau malam Jumat itu ya berarti kan di Kamis malam itu ya. Fa'an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afdali ayyamikum yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhah wa fihi sa'kah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad arimta faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Rawahul khamsah illa Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, di antara hari-harimu yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari Jumat itulah Adam diciptakan. Pada hari Jumat juga Adam itu wafat. Dan pada hari Jumat itu juga terjadi hari kiamat. Pada hari Jumat itu juga terjadi hari kebangkitan. Jadi hari Nabi Adam diciptakan Jumat, hari Nabi Adam wafat Jumat, hari kiamat Jumat, hari dibangkitkannya seluruh makhluk hidup setelah kiamat itu juga hari Jumat. Hari Ahad ngeten kok ono lesus niku rada tenang. Tadi saya lewat itu ya, persis setelah sebelum asar ya persis ya, di tol mana Sidoarjo itu menjelang keluar dari arah Surabaya itu di persis di apa namanya apartemennya Kahuripan Nirwana itu ya. Kalau dari tol itu kan paling tinggi kelihatan. Persis lewat di situ persis ada lisus, angin puting beliung. Jadi di atas itu apa namanya? Ya seng, ya apa itu beterbangan. Saya sama ibunya Naila tadi itu ya. Juga termasuk yang di sebelah kanan tuh ada yang harus berhenti karena seng yang beterbangan itu jatuh di, saya tidak tahu kena di kap mobilnya atau kena di depannya, dia berhenti mobilnya. Di atas saya sama, ditunggu saja kan gitu ya. Kemana itu wes? Kalau kena ya itu bagian dari takdir Allah, kemarin kan sudah dibahas itu ya. Jadi
Insya Allah kalau kita itu sudah kemarin sudah kita bahas, kita bisa masukkan itu dalam hati kita. Khawatir temen niku mboten lah. Ya gitu ya. Semua yang sudah ditentukan oleh Allah ya akan terjadi. Ya. Prinsipnya seperti yang kemarin kita sampaikan, di depan kita, di belakang kita itu sudah ada 2 malaikat yang menjaga kita. Loh kok kita itu kena musibah, yaitu bagian dari ketentuan Allah yang juga kemudian membuat malaikat itu pindah dari posisinya. Ini persis tadi itu. Jadi muternya itu tahu. Ya, saya muternya itu tahu ya. Mulai dari rest area itu kalau mau sebelum keluar itu mulai rest area itu udah kelihatan warna agak kekuningan ya, agak kecoklatan itu muter itu. Saya dari jauh sudah sampaikan, Bu, ada itu beterbangan. Oh iya, nah, gitu ya. Lewat saja terus gitu ya, ambil pelan-pelan dilihat gitu ya. Mobil depan agak pelan ya pelan, mobil depan jalan ya jalan saja, nggak usah gitu. Ya, jatuhnya apa tadi? Ada seng, ada kayak triplek besar-besar lebar-lebar gitu ya. Itu jatuhnya kemana itu sudah sudah ada bagiannya masing-masing gitu, sudah ada bagiannya masing-masing. Tetap berusaha untuk mencari jalur yang aman. Kalau memang yang kelihatannya aman itu agak ke kiri, ya tetap mencari. Tapi siapa yang bisa memastikan mau muter-muter begini kok jatuh ke tempat kita? Nggak ada yang bisa memastikan. Udah, setelah itu lewat gitu kan, alhamdulillah nggak kena gitu ya. Kena kotak mungkin ya nggak tahu apa yang tadi kena, tapi wujudnya alhamdulillah tidak. Tapi yang di arah sebaliknya saya tahu persis, berhenti mobil itu karena saya tahu itu yang panjangnya mungkin 2 meter 20 atau 2 meter berapa itu ya, jatuh itu persis di situ. Apakah kena kap mobilnya atau kena depannya, yang jelas mobilnya berhenti. Ya itu angin puting beliung. Persis setelah itu saya telepon beberapa teman yang memang tugasnya untuk itu supaya ngecek apakah ada sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah atau ada masjid musolanya yang mungkin terdampak. Karena pasti adalah di sekitar situ karena beterbangan itu ya. Ya itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu kita itu mosok ngerti. Baik. Maka kata Rasulullah SAW, karena istimewanya hari Jumat itu fa'aksiru alayya minas salat fihi. Maka banyak-banyaklah membaca sholawat kepadaku di hari Jumat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan raghima anfu rajulin zukirtu indahu walam yusalli alayya. Rugi sekali orang itu, saya disebut namanya, dia dengar namaku disebut kok dia tidak bersolawat kepada saya gitu ya. Rugi sekali. Jadi bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sunnah dan bahkan di hari Jumat diminta memperbanyak. Masalah kemudian ada hal-hal tertentu terkait dengan adab di dalam bersolawat yang perlu kita jaga, itu persoalan yang berbeda. Kadang adabnya itu bersolawat kok tapi ini koyoknya neni wong kan begitu ya. Berdoa itu kan, bersolawat itu kan berdoa. Kalau berdoa maka cara terbaiknya adalah dengan penuh tadarru kepada Allah wa khufiyah. Baik. Cuma kadang-kadang kita itu ekstrimnya itu kiri dan kanan. Sing siji saking semangate sampai banter saking bantere kaya wong nyeneni kan gitu ya. Ndonga. Sing siji ya
karena nggak senang seperti itu, gak muni blas, bolak-balik dibacakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gak sholawat ya. Alasannya cegah supaya tidak apa namanya, mosok ngono ae dibanterno, tapi akhirnya gak muni blas gitu ya. Itu dua ekstrim itu ya. Yang ekstrim-ekstrim, yang keterlaluan, yang hulu ya, itu memang harus apa namanya diketahui, oh ini sudah berlebihan gitu ya. Baik, karena sholawat kamu itu kata Rasulullah SAW akan diperlihatkan kepada saya, ma'rudatun alayya. Jadi setiap sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu langsung ono rekamane nang ngarepe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, lah sholawat kami itu kalau di apa namanya, dibukakan, dibentangkan di hadapan Anda itu, kalau Anda sudah hancur jadi tanah, maksudnya sudah meninggal gitu ya. Lah itu bagaimana? Mosok iso. Nah, itu kan pikiran orang dulu kan memang begitu. Bahkan orang sekarang juga begitu kan gitu. Orang sekarang juga begitu. Sebagian orang yang tidak percaya kepada agama, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan ya, Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa juga begitu. Itu di dalam apa namanya? Surat Al-Qiyamah itu kan begitu ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Inna Allah Azza wa Jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguh Allah Azza wa Jalla mengharamkan tanah bumi ini untuk memakan, menghabiskan jasadnya para nabi alaihimussalam, gitu ya. Oleh karena itu tidak aneh kalau Allah Subhanahu wa taala itu memilih beberapa contoh, ada yang meninggal kok kemudian jasadnya masih utuh. Bisa jadi karena pilihan itu didasarkan pada keutamaan mereka di sisi Allah. Bahkan sudah pernah kita bahas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan, jangan kamu duga bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka itu hidup ya, tapi kamu tidak menyadarinya gitu ya. Tapi bisa juga sebaliknya, utuh itu ya karena dijadikan contoh pelajaran, padahal dia bukan orang yang utama di sisi Allah. Sebaliknya, orang yang permusuhannya kepada Allah, kepada nabi-nabi Allah itu cukup besar ya, Fir'aun itu ya, Fir'aun. Baik, hadis riwayat Al-Khamsah kecuali At-Tirmidzi. Oleh karena itu Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu menyimpulkan, yustahabbu kathratus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jumu'ati wa lailatihi liqaulihi aktsiru minas salati alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah. Ibnul Qayyim Al-Jauzi berpendapat, menyimpulkan, baik di siangnya maupun di malamnya itu tetap disunnahkan memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, oleh karena itu Said Sabiq memberikan kesimpulan,
Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul anam. Ya. Tuannya umat manusia. Wa yaumul jumu'ati sayyidul ayyam. Sementara hari Jumat itu ya tuannya hari-hari. Falis salati alaihi fi hadzal yaumi maziyatun laysat li ghairihi ma'a hikmatin ukhra wa hiya anna kulla khairin nalathu ummatuhu fid dunya wal akhirati fa innaha nalathu ala yadihi fa jama'a Allahu li ummatihi baina khairid dunya wal akhirah. Oleh karena itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat itu merupakan keistimewaan. Ya. Istimewa dengan hikmah lain bahwa setiap kebaikan yang diperoleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat itu kebaikannya selalu membawa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mendapatkan kebaikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti kebaikan itu ya karena melalui tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Istihbabu qiraati suratil kahfi yaumal jumu'ati wa lailatihi. Fa'an Abi Sa'idin Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu an-nur ma baina al-jumu'ataini. Ini hadis yang pertama ya, tentang sunnahnya membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Meskipun hadis ini diperselisihkan kesahihannya, gitu ya. Oleh karena itu kita sudah pernah bahas, ada yang menjadikan hadis itu meskipun tidak sahih itu jadi pegangan, begitu. Ya. Ada banyak contoh itu ya. Tapi ada yang berpegangan, kita berpegangan hadis itu sahih. Meskipun ini diperselisihkan, tapi tetap memang ada keutamaan. Nanti dalam hadis yang sahih, saya tidak tahu di sini ini apakah dimunculkan ya. Kelihatannya tidak. Ya. Itu yang ada keutamaannya itu adalah membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Kalau yang sahih sepengetahuan saya itu yang membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi gitu ya. Ya itu namanya memang, saya dulu menyatakan kan orang berbeda pendapat itu satu karena kadang Nabi SAW memberi contoh yang bermacam-macam untuk satu perkara yang sama itu. Ya. Oleh karena itu orang berbeda pendapat. Nabi nyuntunoi beda-beda padahal masalahnya podo. Itu memang harus diketahui, harus dipelajari kalau begitu itu. Kadang-kadang kita itu ya taunya, apalagi kalau bacanya sekilas-sekilas ya, itu bisa membacanya berbeda ya. Contohnya ya banyak itu ya. Orang yang tahu Cak Madris ya, hanya sekilas-sekilas. Cak Madris nang Al-Ikhlas numpak apa? Naik kendaraan apa? Oh Supra hitam, strip merah. Padahal orang yang lain tahunya oh bawa itu mobil warna silver, nah, gitu kan? Lu padahal yuk kadang naik sepeda motor, kadang naik mobil. Tapi orang karena tahunya sedikit, mungkin sekali ketemu naik motor, sekali ketemu naik mobil, loh orang sudah jadi berbeda, nah, gitu loh.
dalam hal wudu, dalam hal bacaan doa sholat, dalam hal apa lagi, waktu sholat, dalam hal macam-macam. Nabi itu tidak mencontohkan hanya satu macam. Nah gitu. Yang kedua adalah ini menilai hadis dari Nabi sahih dan tidak sahih. Itu saja sudah berbeda. Kesimpulannya pasti beda. Yang satu bilang hadis ini sahih, yang satu hadis ini tidak, ya ada cacatnya, dhaif. Dalam hal yang seperti ini ada yang mendahulukan, ya saya dulukan ono sing melemahkan, saya dulukan, itu namanya mendahulukan jarh namanya itu ya. Ada yang mendahulukan ta'dil. Ya, sama kayak kasus ijazah palsu itu loh. Sama. Ada orang yang mendahulukan, pokoknya sekali ada yang ngomong itu tidak asli, ya sudah, itu yang saya dulukan, meskipun orangnya kelihatannya baik. Ya. Sebaliknya orang mau ngapi koyo ngono, ya dituduh begitu ya menengahi misalnya gitu ya. Mosok itu palsu, nah, kan gitu ya. Maka didahulukan memujinya, gitu. Itu saja sudah berbeda hasilnya. Ya, hasilnya menjadi kecebong dan apa namanya, kadal kan gitu ya. Hasilnya gitu saja sudah berbeda. Ya, sama di dalam menilai apa yang sampai dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sempat singgung tuh tentang sahabat yang bukan kemarin ya, mungkin di beberapa pertemuan yang lalu, sahabat yang baca syair di dalam masjid gitu ya, oleh Umar bin Khattab langsung dipendelii kalau bahasa sekarang, ya merasa diintimidasi, ya bales, cari bolo, golek bolo. Ada sahabat Abu Hurairah gitu ya, sampean tahu toh bahwa saya baca syair di dalam masjid ini itu di depan orang yang lebih baik dari Umar ini, kan gitu kan, di depan Nabi maksudnya ya, di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar akhirnya tanya, bener toh? Iya bener, nah begitu ya, bahkan didoakan gitu kan ya, mudah-mudahan Allah menguatkanmu dengan malaikat Jibril. Dari situ saja sudah dua pendapatnya. Yang satu, masjid ojo digawe aneh ngapa maneh digawe syair. Syair itu kalau sekarang ya dalam bentuk nyanyian, nah, itu ya. Syair Arab itu punya tema. Salah satu temanya adalah al-madah, pujian, memuji Allah, memuji Nabi, memuji Islam. Jadilah dalam bahasa kita itu pujian, gitu ya. Tapi yang model sahabat yang seneng bersyair seperti itu, ya dia bikin saja. Wong saya dulu di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau nggak protes kok, malah saya didoakan begitu. Jadilah beda pendapat gitu. Ya. Sepakat para ulama kalau mengganggu orang lain dalam sholat, sepakat, kau oleh sepakat. Cuma bolehkah membaca pujian syair? Ya, itu antara Umar dengan ini. Umar habis itu kan nggak bisa ngomong, karena nggak bisa ngomong diem. Tapi pendapatnya Umar, yo cok digawe ngono masjid itu, begitu kan pendapatnya Umar ya nggak bersedia begitu, masjid jangan dipakai untuk begitu. Tapi sebagian yang lain karena merasa dipulihkan oleh Rasulullah SAW, ya tetap melakukan gitu. Dalam hal apa kemarin? Sholat Jumat, Umar dan Utsman terlambat. Padahal kita tahu kan, kalau khotib sudah naik mimbar, dapat apa orang yang baru datang? Nek sing teko pertama
dapat apa? Unta. Berikutnya dapat apa? Dapat lebih kecil lagi, sapi. Berikutnya dapat apa? Paling akhir sebelum imam naik mimbar dapat telur. Nah, itu ya. Nah, setelah imam naik mimbar, malaikatnya sudah ditutup. Malaikatnya kan ada di kanan dan kiri tuh. Sudah kita bahas kemarin. Malaikatnya ada kanan dan kiri. Tutup wis aku tak ngurungokno dari malaikatnya. Dari situ Umar kemudian menegur Utsman yang datang terlambat. Ayyu sa'atin hadhihi. Utsman, sampean gak rujama. Itu bahasanya, bahasa kita begitu. Kata Utsman, nggih kula repot niku wau. Ning omah, di luar ada pekerjaan yang belum selesai. Bahkan saya juga belum sempat mandi. Nah, gitu ya. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW, ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi orang Islam yang sudah balik. Muncullah pendapat yang berbeda. Ya. Sebagian ulama berpendapat sesuai dengan pernyataan Nabi SAW, mandi Jumat itu wajib. Tapi sebagian lagi berpendapat nggak begitu. Wong Utsman niku lho ya wis saksi sejarah langsung. Mosok wani dia berbeda pendapat, ya berbeda dengan ininya. Maka maksudnya kata Nabi itu adalah untuk menekankan, bukan wajib yang membuat batal, bukan syarat mandi Jumat itu. Ya, kecuali kalau Nabi bicara seperti bab Al-Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kalau itu Nabi jelas tidak sah. Jumat hanya bilang wajib saja. Nah, kita itu kan kadang-kadang sudah masang ya, sejak kita tahu hukum Islam itu ada berapa, 5, 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, 5 haram, gitu kan. Kalau makruh boleh ya, tapi meninggalkannya mendapat pahala, begitu, belum haram. Padahal kalau di dalam bahasa para sahabat, orang-orang dahulu, kalau makruh itu berarti ditinggal sama sekali. Gitu. Kalau bahasa kita kadung belajarnya dulu begitu, makruh oh si oleh. Tidak sampai haram. Itu kadang-kadang bedanya persepsi. Oleh karena itu yang ketiga, kalau berbeda itu juga karena berbeda dalam cara memahami. Ini membaca ini hadis sahih dan tidak sahih itu berbeda hasilnya. Baik, saya lanjut tadi itu ya, tentang membaca surat Al-Kahfi tadi itu. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu an-nura ma bainal jum'ataini. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan diberi cahaya oleh Allah selama sepekan, antara 2 Jumat, begitu ya. Hadis riwayat Baihaqi di dalam Al-Kubra dan Hakim. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu an juga begitu, Nabi SAW bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumati suti'a lahu nurun min tahti qadami ila ghina'is ila ananis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jumu'ataini. Ya. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya dari bawah kakinya ya sampai nyorot ke langit, gitu kan. Dan itu akan meneranginya pada hari kiamat dan akan diampuni dosanya
antara Jumat ini dan Jumat berikutnya. Begitu. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima, ini tadi al-ghuslu wa tajammulu wa siwaku wa tatayyubu lil mujtama'at wala siyamal jumu'ah. Mandi, bertajamul, berdandan, tajamul itu ya. Wasiwak dan siwak. Kalau sekarang orang sekarang siwak itu sikat gigi. Wa tatayyub pakai wangi-wangian lil mujtama'at untuk kumpul-kumpul dengan orang. Wala siyama al jumu'ah, lebih-lebih kalau hari Jumat. Ya, kalau orang sana itu kan memang seneng ya pakai apa namanya? Pakai parfum itu ya. Pakai minyak wangi itu ya. Pakai minyak wangi. Jadi bawa terus ning sak iku nggawa terus. Ya, kalau hari Jumat itu mesti orang sana itu nunggu sholatnya kan tidak sebentar. Nunggu sholat Jumat itu 3 jaman lah. Ambek noleh kanan noleh kiri dikasih dia seri tonggone kan gitu ya. Nah, kalau di sini wis gak serantan jadi Pak Camatris. Aleren gowo ngono. Pasti kalau bawa gitu sebentar hilang kan gitu ya. Bawa sekali besoknya sudah nggak ada kan gitu ya. Foto karo aku nek ngono Camatris. Gitu ya. Kalau orang sana bawa terus itu namanya minyak wangi itu ya. Minyak itu. Dan minyaknya memang biasanya minyak yang asli ya. Nah, kalau di sini sudah orang udah pakai minyak itu sudah campur alkohol yang banyak itu ya, semprot itu. Kalau di sana enggak. Ya. Jadi kalau minyak wangi di sana itu di Arab itu biasanya dikasih sekarang baunya sampai besok, sama baunya sampai habis dicuci itu asal enggak ini ya. Itu masih terus ada gitu ya. Semakin kuat biasanya. Baik, yustahabbu likulli man arada huduri salatil jumati au majma'in min majami'in nas, disunnahkan bagi setiap orang yang ingin menghadiri salat Jumat atau menghadiri tempat pertemuan bersama orang-orang lain, jadi ngumpul-ngumpul itu, sawaun kana rajulan aw imra'atan, baik laki-laki maupun perempuan, au kana kabiran au saghiran, baik itu orang tua maupun anak kecil, muqiman au musafiran, baik itu mukim maupun sedang safar, sedang bepergian, ayyakuna ala ahsani halin minan nazafati wa zinati, supaya orang itu menggunakan pakaian yang paling bersih dan paling bisa dipakai untuk apa namanya berhias. Fa yaghtasilu, hendaklah orang itu mandi, wa yalbasu ahsana thiyab, dan memakai pakaian terbaik, wa yatatayyabu bittibi, hendaklah dia menggunakan wangi-wangian, wa yantazifu bisiwaki, dia juga dengan siwak. Dalam kaitan ini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ati wa yalbasu min salihi thiyabihi wa in kana lahu tibun massa minhu. Setiap muslim itu, kalau dalam susunan bahasa ini bisa dihukumi wajib ya. Ala kulli muslimin itu cara menerjemahkannya wajib untuk setiap orang muslim, al-ghuslu yaumal jum'ati, mandi hari Jumat, wa yalbasu min salihi thiyabihi, dan menggunakan pakaian terbaiknya, wa in kana lahu tibun, dan kalau dia memiliki minyak wangi, massa minhu, dia menyentuhnya atau dia menggunakannya. Wa an Ibni Salam radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'alal minbari yaumal jum'ati ma 'ala ahadikum law ishtara thawbaini li yaumil jum'ati siwa thawbai mihnatihi. Ya. Kata Rasulullah SAW, pada hari Jumat ya, pada hari Jumat, kata Rasulullah SAW, kalau bisa
seseorang dari kalian itu kalau bisa membeli ya 2 pakaian yang baru untuk hari Jumat ya, nek iso, artinya nek iso sampai tuku klambi gitu ya, supaya bisa mengenakan pakaian yang terbaik ya, kecuali pakaian yang biasa dibeli pada 2 waktu yang juga istimewa, yaitu sholat id gitu ya. Nah, sholat id lebih utama gitu ya, untuk menggunakan pakaian yang baik gitu. Tapi kalau hari Jumat nek iso beli ya, gitu ya. Baik, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia menceritakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahhar bimastata'a min tuhrin wa yudahhinu min duhnihi aw yamassa min tibi baitihi thumma yaruhu ilal masjid wa la yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kataba lahu thumma yansitu lil imam idza takallam illa ghufira lahu minal jum'ati ilal jum'atil ukhra. Ya. Baik. Kata sahabat Salman Al-Farisi, tidaklah seorang itu mandi di hari Jumat ya, bersuci dengan cara yang paling baik, kemudian berhias ya dengan perhiasannya, atau kemudian menggunakan wangi-wangian, kemudian pergi ke masjid ya. Dan kalau pergi ke masjid jangan sampai, dan dia ketika sudah pergi ke masjid di hari Jumat, wala yufarriqu bainatsnaini, dia tidak membuat perselisihan antar 2 orang. Kemudian dia sholat, kemudian dia diam ketika imam itu berbicara, kecuali pasti akan diampuni dosanya di hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Begitu. Ini riwayat dari Ahmad dan dari Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Dari sahabat Salman Al-Farisi. Wa kana Abu Hurairah yaqul wa thalathatu ayyamin ziyadatun innallaha ja'alal hasanah bi asyri amsalihha wa khufranudz dzunub khassun bis saghair. Lima rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah malam yaghshal kabair. Dalam riwayat yang lain kan as-shalawatul khamsu ya, wal jum'atu ilal jum'ati, nah, kan gitu ya. Salat yang 5 waktu, antara satu salat zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya sampai subuh, begitu seterusnya. Kemudian satu Jumat sampai Jumat berikutnya ya. Kemudian 1 tahun ya, 1 puasa ke puasa berikutnya, itu semuanya mukaffiratun, menggugurkan dosa-dosa selama dijauhi dosa besar, gitu kan. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang riwayat yang serupa dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqun ala kulli muslimin al-ghuslu wat-tibu was-siwaku yaumul jumu'ah. Hakun itu juga biasanya disebut kata hakun ala, itu wajib. Wajib bagi setiap orang Islam mandi, berwangi-wangian dan bersiwak di hari Jumat, gitu kan. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan pula Nabi SAW pernah di dalam sebuah Jumat beliau menyampaikan, ya ma'syaral muslimin hadza yaumun ja'alahu Allahu lakum 'aidan faghtasilu wa 'alaikumus siwak. Wahai kaum muslimin, hari ini adalah hari raya bagi kalian, maka mandilah dan hendaklah kalian bersiwak. Itu tentang keutamaan hari Jumat
yang nomor 5 adalah tentang bertatoyub atau berwangi-wangi, berhias, apalagi tadi mandi dan yang semisalnya, itu merupakan sunnah-sunnah utama di hari Jumat. Nggak ada. Surat Al-Kahfi. Kalau mau yang tidak diperselisihkan kesahihannya, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya. Baik. Itu yang nomor 5. Yang terakhirlah kita bahas at-tabkir. Ada banyak sebenarnya tentang Jumat ini, masih banyak. At-tabkir ilal Jumu'ati, ya, siap lebih awal menuju sholat Jumat. Yandubut tabkiru ila sholatil Jumu'ati li ghairil imam. Bagi yang bukan imam, bukan khotib, sunnah untuk datang atau siap-siap lebih awal pergi sholat Jumat. Ini juga kesimpulan sebenarnya, ya, karena memang imam dan khotib itu nek kondisi sing liyane kari kabeh, nah, begitu ya, sehingga memang disunahkan sampai datang semua. Jangan bayangkan ya, kalau di Masjid Nabawi tidak terlalu susah karena toiletnya dekat, ya. Paling jauh kalau jalan untuk cari toilet, ya, mungkin dari sini sampai pertigaan sana, tuh pertigaan. Itu paling jauh lah, paling jauh lah. Tapi kalau Masjidil Haram kadung melbu, ya, Masjidil Haram kadung melbu, pingin ke toilet, ya, mungkin dari sini sampai Pilang sana baru ketemu toilet. Ya, nunggunya 3 jam, ya, 4 jam harus siap-siap itu, pakai strategi apa kan gitu ya. Ya banyak berdoa kepada Allah supaya nanti bisa tahan gitu ya. Ya. Karena itu jamaah haji itu kalau zaman sekarang sudah disiapi pampers, apa namanya celana plastik untuk sekali pipis gitu ya. Ya. Ada, itu plastik apa? Itu untuk pipis, ya, untuk dipakai kalau pipis sekali dipakai gitu ya. 3 jam, jam 9 itu sudah sampai. Sholat dimulai azan itu 12:30 kan gitu ya. Jam 9 udah harus sampai. Kalau Masjid Nabawi masih enak. Masjid Nabawi masih enak. Masjid Nabawi itu dikelilingi oleh toilet. Jadi sebelum sampai ke dalam dan halamannya yang juga dipakai sholat, itu keliling itu toilet, depan toilet, samping kiri kanan toilet, semua nggak masalah. Kalau Masjidil Haram malah itu kalau datangnya awal nanti kira-kira dapat toiletnya ya bisa paling sedikit, paling dekat ya 500 meter paling dekat, bisa sampai 1 kilo. Kalau datangnya akhir deket toilet, ndak apa-apa deket toilet, tapi panas, kan ngoten nah. Apa neng niku nih, neng halamannya, kan gitu ya, halaman Masjidil Haram itu. Jadi kalau deket toilet, ya datangnya agak terlambat. Ya. Tapi kalau terlambat betul, kalau sekarang ya proses pembangunan, yang terlambat betul malah jauh sekali. Ya. Suruh muter gitu kan, karena yang di sini sudah penuh, yang di sini sudah penuh gitu kan, yang dekat-dekat toilet sudah penuh, muter, wah lebih jauh lagi tuh. Nah, jadi sana itu, loh terlambat itu jam berapa? Jam 10 terlambat. Teko wis gak oleh nggon wis, ya wis muter, jalannya tok bisa 1 kilo, gitu ya, muternya, engkau sudah sampai dapet gitu, nunggu ternyata kebelet misalnya, sudah alamatnya. Jadi
Iya, boleh. Iya. Boleh. Darurat bagi sebagian orang. Ya. Syarat untuk tayamum itu kan sudah kita sebut ya. Satu, nggak ada air. Tapi kalau ngomong nggak ada air, di Masjidil Haram itu air melimpah, mau berapa banyak air kan gitu ya. Nah, yang kedua, ada air tapi tidak terjangkau, gitu ya. Ono banyu tapi nek tinggal rono kemeng sikile misalnya. Boleh lah, boleh gitu ya. Boleh. Cuma kan masalahnya bukan untuk wudunya, tapi untuk buang hajatnya itu loh. Gitu ya. Nah, gitu. Baik. Kecuali imam, ya, kecuali khotib Jumat disarankan, disunahkan untuk datang lebih awal di hari Jumat. Kata Alqamah, kharastu ma'a Abdillah bin Mas'udin ila Jum'ati fawajada salasatan qad sabaquhu faqala rabiu arba'ah. Wa ma rabiu arba'ah minallahi biba'id. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa yajlisuna yaumal qiyamah ala qadri tarawuhihim ilal jumu'at al awal summa tsani summa tsalits summa rabi wa ma rabiu arba'ah minallahi biba'id. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata Alqamah, saya pernah Jumatan bersama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu mendapati ada sudah 3 orang yang mendahulunya. Jadi berangkat Jumatan, ya sudah ada 3 orang yang sampai lebih dulu. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rabiu arba'ah, ya wis aku oleh bagian seperapat. Nah, gitu ya, seperapat. Wa ma rabiu arba'ah minallah biba'id. Seperapat itu dengan Allah ya nggak jauh-jauh banget lah, gitu ya. Masih menghibur diri. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh manusia itu nanti akan duduk pada hari kiamat. Duduk pada hari kiamat tergantung ya perginya dia di hari Jumat. Sungguh orang-orang manusia itu akan duduk pada hari kiamat ya tergantung berangkatnya di hari Jumat. Jadi yang lebih dekat dengan Allah ya yang lebih awal. Nah, begitu. Sing tekone kari-kari ya tambah ado kan gitu ya. Nah, jauh dekatnya itu dihitung dari apa? Tarawuhihim ilal Jumat. Tergantung ya berangkatnya dia di hari Jumat secara rutin. Nek kulino kari ya kok adoh dhewe lungguhe karo Gusti Allah kan gitu ya. Al awal summa tsani summa tsalits summa rabi. Ya. Jadi ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Dan yang keempat itu dapat seperempat itu ya dengan Allah nggak jauh-jauh banget lah. Begitu kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, gitu ya. Dari itu kedisian wong telu. Nah, kalau kita kedisian wong akeh piye hitungane tambah rumit. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabati tsumma raha fa ka'annama qarraba badnatan." Siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabat, artinya mandi besar, tsumma raha, kemudian dia berangkat, fa ka'annama qarraba badnatan. Ya. Ini ku padha karo mempersembahkan onta yang gemuk gitu ya. Dan siapa yang berangkat di jam waktu yang kedua, faka'an nama qarraba baqarah, seperti mempersembahkan baqarah, sapi.
Wa man roha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshan aqran, yang datang di waktu yang ketiga itu seperti mempersembahkan kabsyah, kambing akron yang sudah bertanduk, gitu ya. Wa man roha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajjajah, siapa yang datang di waktu yang keempat itu seperti mempersembahkan seekor ayam. Wa man roha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba bidatan, yang datang di waktu yang kelima itu seperti mempersembahkan telur. Fa idza kharajal imam, maka ketika imam sudah keluar untuk naik mimbar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, malaikat sudah fokus mendengarkan peringatan dari khotib. Jadi jangan dikira malaikat gak melu ngrungokno, ini malaikat melu ngrungokno kan gitu ya. Nah, begitu. Nah, itu. Ya, tadi itu yang saya sebut itu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu ya. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad dan lain-lain. Baik, ini tentang keutamaan pergi lebih awal di hari Jumat. Masih ada beberapa pembahasan ya, saya kira nanti kita bahas seperti sholat sunnah sebelum duduk ya, terus kalau ngantuk bagaimana niku dibahas oleh Said Sabiq. Nek ngantuk ya apa? Ya golek nggon pindah, geser tempat lah gitu ya. Nanti ada bab tentang mengatasi ngantuk. Karena memang bagi umat Islam cara paling gampang untuk bisa tidur itu adalah dengarkan khutbah Jumat gitu ya. Kalau orang Jepang itu kan susah tidur ya. Kalau orang Islam itu nggak susah blas ya. Kalau ngurung ono ngaji sampai ngurung ono khutbah Jumat itu ngantuk dewe gitu ya. Oleh karena itu ada tipsnya itu ya. Otomatis orang lain susah tidur enggak, wis menteko ae. Jumatan untuk teko nang pengajian ya, gampang tidurnya ya. Baik, itu pembahasan kita. Masih ada beberapa bab tentang sholat Jumat dan sholat Id gitu ya, yang masih agak panjang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.